Namanya apa tuh? Ini masjid. Masjid. Ya, masjid. Nah, saya lihat di teras 2 itu orang-orang tuh sila tuh bukan sila normal gini, bukan. Tapi udah gini. Ya. Ya. Karena apa? Penuh. Di teras itu baru ada 2 orang yang duduk di masjid. Saya obrolin ke teman, apa bahkan ke pengunjung dia biasa gini sharing apa tuh? Gak ada jawaban yang bikin saya puas. Tapi sebelum orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal, beliau berkata, karena di teras 2 itu banyak cerita orang itu masalah keduniawian. Kalau Bun Masjid itu keilmuan. Ya, betul. Silakan kamu katanya mau pilih yang mana. Kalau masalah duniawi, ilmu belum tentu ngikutin. Kalau kamu misalnya milih ilmu, dunia akan ikut. Baru saya puas itu jawaban dari mana. Itu lagi. Terus apa sih ke atas gak boleh pakai alas kaki? Saya paling aja di sini. Kenapa sih kata orang tua ke atas itu gak boleh pakai alas kaki? Saya berdoa. Dapat jawaban lagi. Yang sama itu masih sebenarnya yang itu aja. Saya disuruh masuk. Saya melihat bangunan, tidak ada bangunan semegah itu. Bangunan tiang-tiang dari emas semua. Tiba-tiba saya suruh masuk. Ayo masuk. Saya pas mau melangkah, saya sudah nggak pakai alas kaki. Saya nggak berani. Karena apa? Lantainya kayak mutiara. Ayo masuk. Saya nggak berani. Saya dapat jawaban, oh pantesan. Kata orang tua kalau misalkan masuk ke atas kita harus bersuci dulu, tidak boleh pakai alas kaki. Ternyata saya sudah nggak pakai alas kaki juga, suruh masuk saya nggak berani. Apalagi kalau pakai itu. Kemudian saya minum gitu, saya di teras 2. Dari 2 ke 3 tahu yang disebut tapak maung? Tapak maung. Ya. Belum aku. Tapi mungkin sudah batu sing enteng cengkramane harimau. Oh, ya saya dibawa dari teras Ada tapaknya gitu. Ya, ke teras 3 di tengah-tengah ada stupa gitu yang agak tinggi. Saya disuruh melihat, tuh kamu lihat itu apa? Dia nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Coba kamu lihatnya jangan sampai berdiri, kamu harus tidur. Posisinya gini, melihat ke sebelah timur yang ke posisi tapak maung itu. Pas saya tidur, langsung kelihatan patung yang begitu besar. Cuman yang herannya, orang itu nyebutnya tapak maung, tapi yang saya lihat itu patung gajah putih besar banget. Saya obrolin ke teman-teman itu, kok gini sih di umumnya gini, kok ke saya gitu kan? Tapi nggak ada jawaban ini. Saya dapat jawaban lagi dari orang. Mau disebut tapak maung itu benar, disebut itu gajah benar. Karena kamu tuh harus punya kekuatan seperti itu. Kamu harus punya wibawa seperti itu. Mau. Puas itu jawaban orang. Oh, ayo, udah kelihatan udah. Nih pakai. Saya dipakaikan jubah kayak warna abu tapi ditarik kayak emas, panjang segitu. Saya balik lagi gitu. Saya sering ada petunjuk selama di sini. Kan kalau mau itu kan apa ya, keperkasaan dan kemandirian itu mau. Kemudian kalau gajah itu adalah pengetahuan yang paling bagus. Ganesha. Jadi dibutuhkan kemandirian seseorang yang mau dengan ketulusan hati mencapai pengetahuan tanpa batas untuk mengelola. Caranya ke sana. Ya, saya kaget cuma disuruh melihat itu. Mama dulu. Cuman melihatnya jangan berdiri, tidur posisinya gini. Ya. Ternyata wow, melihat besar tinggi, warna putih. Kelihatan udah apa ini kan? Oh iya, nih pakai jubah warna abu-abu.
panjang sih. Maka kalau bisa memungkari ini mesti tanpa merusak lah ya. Ini pengetahuannya di sini ini kan seperti perpustakaan yang luar biasa. Cuma dari orang tua gini sih, minum padang gudangnya ilmu Oh ya. bagi orang yang mau menggali, kata orang tua. Ya. Dan kalau ingin tahu Gunung Banda, kalau misalnya mendatangkan dikatakan alat dikatakan super canggih, kalau untuk kepentingan satu kelompok Itu bisa. Tidak bisa. tapi bagi untuk semua tidak perlu bawa alat, cukup dengan duduk di situ. Ya begitu. Kalau untuk satu kepentingan satu kelompok tidak, itu sih kata orang tua. Jadi waktu sebenarnya saya datang ke sini kan lebih dari sekali ya, Bang, ya. Lebih 2 kali juga, lebih 3 kali juga. 2017 pernah. Nah, ya, 16, 17, nah, 19 sekarang. 19 sekarang. Apa yang saya cerita? Kenapa? Kenapa? Karena di sana library. Di sana itu mau cari pengetahuan apa saja, tinggal download. Jadi tidak usah pakai alat. Kalau ngerti bisa, kalau nggak ngerti ya sudah. Ini kan, dan mereka ini ketika mau kesini hari ini pun itu kan bukan rancangan saya. Ya minta aku dampingin gitu. Nah, kamu dapatnya apa? Dapatnya gini, ya udah berangkat. Mereka kan ngepastikan ini Waisak kan. Sebenarnya bukan Buddha atau apanya, bukan, tapi karena ini adalah apa ya namanya, konstelasi semestanya. Gunung Padang ini kan menggunakan konstelasi semesta. Jadi selalu ada keterkaitan dengan semua itu. Entah nanti posisi yang di mana, berarti itu nanti yang muncul apa, yang akan bisa diunduh apa, itu. Iya. Makanya kan saya mendukung sama teman-teman yang di sini. Ini sayang ini kalau sampai ya ini kan non agamis gitu. Jadi universal kan sebenarnya. Jadi ini benar-benar orang hidup di seluruh dunia bisa unduh di sini kalau tahu caranya tanpa harus merusak situsnya gitu. Nah, hanya orang-orang setempat yang di apa ya di amanahnya untuk menjaga, mengkajinya di situ. Tidak semuanya sudah lama. Saya cerita sama Kang Tio, lama sekali. Kita itu ketemu tahun berapa ya? Tahun 2000-an. 13 Kurang alih pulau. Iya karena 2012 2013. Nah, saya kan udah banyak cerita tentang ini kan. Wah, belum pernah kesini kan. Nah, ini begini karena apa? Ini rahasia yang besar tersimpan di sini. Dan apa itu pengetahuan tanpa batas. Orang mau nggak percaya nggak penting. Realitas itu kan memang leluhur kita ini sangat bijaksana. Menyimpannya dalam kesederhanaan kan. Supaya apa tidak menarik perhatian. Kita ke sana disimpan dalam kesederhanaan di sini. Hanya orang-orang yang memang beroleh amanah, yang murni, ya pasti ngerti. Iya, memang dicarinya itu. Nah, kita yang sudah mendukung. Kalau metode teknisnya tadi kalau bisa diakui UNESCO itu kan kemenangannya. Siapapun yang merusak kan nanti ini kan yang ikut menjaga. Kalau ini kan hanya kita tok tak mampu, kurang lah dayanya itu secara fisik menurut. Kadang-kadang saya juga kan manusiawi memang sih. Yeah. Saat berdoa kalau misalnya wajar kalau kita meminta sesuatu yang inilah. Tapi saya selalu dapat jawaban, kamu jangan minta yang aneh-aneh lah, katakan macam-macam. Cukup kamu minta sehat aja. Masalah bagian, siapapun orang yang sudah ada bagian. Iya.
sudah ada bagian. Ya, setelah itu saya enjoy aja, santai. Minta sehat aja. Karena ibaratnya kita pengabdian sekian ya, jadi kita udah ada gitu kan, jatah kita, cuma pengen yang mau gimana ya terserah kitanya. Nah, ya kan ada kerjasama antara yang kelihatan dan yang tak kelihatan gitu kan di sana. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kunonya kan ini skalanya sudah kasih informasi seperti itu, tinggal kita yang skalanya atau yang kelihatan ini bagaimana mengaplikasikan kan di sana. Karena secara ininya ya ibaratnya saya udah diperlihatkan sesuatu yang tadi itu yang iya rangkaiannya tadi udah jelas sekali ya, itu. ternyata saya nggak mau, bukan itu. Orang teman-teman saya ajak ke sini tujuannya untuk apa nih? Kamu menggali peninggalan luhur tanpa merusak. Dengan cara apa? Download data. Sederhana kok. Mendownload data seperti kita pakai flash disk, transfer selesai, atau langsung download dari internet, udah kan? Itu juga gini Kang, kira-kira ya, kalau nggak salah tuh puasa keberapa itu aku share foto-foto yang di sini kan. Kangen Kang Brion, ayo ke sana gitu. Yeah. Perlu digoda juga gitu. Yeah. Kangen Kang Brion, ayo tunggu Romo, tunggu Romo. Itu kan saya bilang gini, saya nggak mau kalau datang ke sana hanya untuk main. Kalau kamu serius, kalau kamu benar-benar mendapatkan Petunjuk. namanya petunjuk, tak temenin. Sebenarnya kan kondisi saya nggak bisa keluar. Kadang-kadang saya tuh dalam pikiran saya tuh kayak gimana ya kalau lagi gimana ya. Jadi seolah-olah saya tuh kayak nunggu gitu. Seorang yang ini kalau misalnya udah ketemu silakan. Gitu. Saya tuh mau kemana bebas gitu. Seolah-olah gitu dalam kalau lagi berpikir dalam ada pikiran ke sana gitu kayak gitu. Oh mikir ke sana atau gitu. Kayak nunggu aja gitu, nunggu gitu. Ibaratnya saya tuh udah selesai lah udah gitu. Kalau udah silakan. Teman-teman ini kan uniknya kan saya membimbing mereka sudah lama ya, sudah puluhan tahun lah saya nggak ngajarin hanya ngajarin realitas hidup ini, kita berkaitan dengan semua bagian di kehidupan gitu loh. Nah kalau yang ini uniknya kan ini memang buatan, kalau batunya bukan buatan orang tetapi penataannya, penyusunannya, Budaya. konstelasinya itu buatan orang murni, tapi tatahan batunya bukan. Nah masalah data justru di sini data apa yang dibuat manusia banyak sekali. Nah, kalau yang di Jogja itu kan ada beberapa gunung purba yang usianya di atas 7 juta ya. Nu kamari diceritakan. Jadi apa ini bisa dengan cara kamu jangan percaya omongan saya, kamu taruh aja apa di situ. Selesai, nanti suatu ketika kamu akan tahu apa yang ada di dalamnya. Nah betul, mulai gini. Nah jelas ya, ini logis ya semua, tidak ada yang tidak logis. Jadi kalau pengen tahu dulunya ini apa, kok bisa yang kita cek ini laut, dulunya dasar laut loh, tapi sekarang menjadi bukit. Nah data di sini apa, kamu juga akan tahu ada berapa yang apa nggak ada dan itu apa. Nah itu nggak tahu yang ini kemarin ini yang tak suruh nggak ngambil gambar tadi. Ya itu kan seperti anak saya sendiri. Terus, aku dapat gini, emang kamu punya duit? Nyatanya ini dikirimin dari Australia. Kamu udah bilang untuk ini ya ini. Iya, ya sudah, artinya tuh amanah gitu, bukan yang lain-lain gitu loh. Nanti selesai harus laporan. Ini digunakan untuk ini, tujuannya ini. Ya silakan. Saya kan nggak bisa keluar sebenarnya sih, karena apa? Jadi saya sakit. Saya untuk bisa kesini aja
butuh waktu ngomongnya sama istri. Ya, kalian yang ngomong jangan saya. Kalian yang minta izin sama istri. Itu aja masih alot banget kan. Baru 3 hari yang lalu, kok 3 hari ya? Apa ya, hari Selasa baru. Gimana? Ya boleh. Udah. Baru anak-anak. Udah sekarang ini boleh ya. Ya. Itu saya tunggu pertama titipin anak laki-laki itu pertama awalnya saya gini, saya dibawa ke ruangan kayak bangunan itu. Ibaratnya kalau rumah tuh ke dapur gitu. Di situ banyak di KPO besar itu kuali yang besar itu ada beberapa tungku. Di situ masakan macem-macem lah, kayak daging segala macam tuh ada di situ. Gitu kan. Silakan. Orang itu ngantri pengen itu. Tapi saya ditawarin, ya kamu silakan. Saya nggak mau, saya nggak mau. Nah kalau nggak mau, ayo ke sini. Dibawa nanti ke ruangan lagi. Tiba-tiba ada yang duduk, laki-laki dan perempuan yang itu yang Istirahat dulu. tiba-tiba saya tunggu, jadi saya posisi itu tangan kiri ke kanan ini ke yang lakinya, ke ininya, ini ke sampai dulu ini tunggu katanya dari tunggu lama. Setelah itu tolong titip anak ini, anak yang awalnya gitu tuh, laki-laki. Saya dibawa, silakan kamu mau apa ibaratnya gitu kan. Ya. Tunggu makanan, sedangkan di luar tuh ngantri banyak orang pengen itu gitu. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau. Kalau nggak mau ayo kesini. Bawa tiba-tiba ada yang lagi duduk di kursi berdua. Oh, kamu itu ditunggu. Udah ditunggu lama. Saya gini, kami dulu titip ini. Nah, yang saya itu kan menulis mengenai pengetahuan ulur kita yang usianya itu 20.000 tahun sebelum Masehi. Itu yang saya. Nah, begitu saya ngerti ini, Kebuka semua. oh ini sambungannya. Kebuka. Saya tanya sama yang lain, ini apa? Kamu nanti ngerti sendiri. Cuma gitu jawab. Saya dikasih tulisan beliau itu tulisan tangan. Jadi segede ini bukunya, setebal ini. Tulisan tangan. Kalau saya tuh sering iseng dulu sama saya terus iseng gitu. Nah, Doa gitu. Kadang dia marahin, saya marahin dia gitu, dia buka-bukaan ini kan. Tiba-tiba itu dari suatu tempat keluarlah sosok seorang kayak perempuan. Nah, saya nggak hiraukan, saya pulang. Tiba-tiba menjegal, mau kemana? Tapi dengan bahasa Sunda yang saya kurang sudah Sunda, tua. saya kurang paham lah. Biasanya gitu kan. sudah tua. Iya. Walaupun saya orang Sunda tapi Sunda Buhun. Ya. Sudah pun beda, agak beda Mau jauh. kemana? Jangan dulu. Kamu suka di Gunung Pandan, keraton gitu. Keraton. Kamu tahu yang disebut kuncinya siapa? Dengan bahasa kita dengan bahasa Indonesia aja ya. Oh, setahu saya ini yang ngaku gitu kan. Oh, Lain. ini saya sebutin. Dia marah. Itu bukan. Gunung Keraton sekarang sudah ibaratnya sudah enggak ini. Saya titip ini bawa mangkok kayak Baskom. cawan yang Dia cawan lah. ya, Kuningan tuh. ya, Pokor. Pokor. ya itu bawa itu. Titip ini. Isinya kulit, ada tulisan kulit kayu, beras merah, terus kayak senjata yang satunya itu ada, kemudian bunga, kain gitu ada, kain, terus bunga,
bunga itu kalau bunga suruh di ini kata saya gosok ya, katanya giniin. Terus bilang gini apa ke muka, ya, saya gini turutin ke muka. Tiba-tiba saya tuh seolah sadar nggak sadar, tapi hitungan detik gitu ibu sudah perempuan itu sudah nggak ada. Datanglah sosok, kalau wajah itu ininya berpakaian kayak jas gitu, kayak bapak lah, kayak bapak gitu. Ngasih wejangan itu ke saya, apa yang disampaikan tuh menurut saya benar itu. Benar Pak, wejangan ini benar menurut saya itu. Udah, tiba-tiba setelah itu suara perempuan tuh ngomong lagi, tapi nggak ada itu. Awas, kamu hati-hati. Emang kan kamu jangan percaya dengan perkataan yang seperti benar, dengan ucapan seperti benar. Emang ini siapa? Sambil nanya. Kamu nggak perlu tahu saya siapa, ibaratnya gitulah. Terus kalau butuh dengan saya ada perlu panggil aja 3 kali. Panggilnya apa? Ibu, ibu, ibu. Cuma gitu doang. Mah habis nitipin gitu. Mas. Awas sama dia. Padahal itu yang bapak itu ngasih wejangan yang disampaikan ke saya itu benar menurut saya itu, nggak ada yang salah. Ibu bicara lagi. Awas kamu hati-hati. Jangan percaya dengan kata ucapan yang seperti benar. Dari situ saya berat rasanya. Berat di sini. Ngomong ini tetap saya ingat itu. Ingat. Udah ada aman. Kalau wayang saya namanya Ayang Haji Musa. Sama ikut gabung cuma nggak ada orang di dalam. Pada kemana? Kosong. Pada kemana? Tinggal berdua sama Kang Soleh. Aduh. Yang lain pada ke atas. Menit lagi.